Saat ini saya sedang berada di suatu tempat namanya Al-Fahidi Historical Heritage. Jauh dari tempat tinggal saya, tapi agak dekat dengan tempat saya pertama dan kedua ambil video. Tempatnya bagus, apalagi sekarang lagi musim dingin. Suasananya enak sekali. Banyak saya dengar juga suara burung-burung di kanan kiri, dan saya akan menjelajahi di tempat ini sekalian sharing apa yang saya punya. Terima kasih. Lumayan ramai hari ini karena mungkin masih hari libur ya. Saya banyak menemui orang-orang turis khususnya berkunjung ke daerah ini, dan mereka membawa keluarga, juga membawa teman-teman, juga sahabat-sahabat yang mungkin mereka hari libur hari ini. Lihatlah di belakang saya, itu adalah salah satu sudut bangunan yang masih menampilkan arsitektur lokal, sangat bagus sekali dan sangat damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Widodo bisa kembali menjumpai sahabat semuanya dimanapun sahabat semuanya berada. Dan saya juga tetap berharap bahwa sahabat tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan aman. Untuk video kali ini saya ingin sekedar membahas bagaimana kita merasa nyaman saat kita berada di lingkungan kerja kita atau saat kita bekerja di perusahaan kita. Sejauh yang saya tahu, sejak saya mulai bekerja di Dubai, hal-hal yang membuat kita merasa nyaman saat kita bekerja atau saat kita berada di lingkungan kerja kita adalah: satu, kita mengetahui peraturan perusahaan secara umum dan peraturan departemen secara khusus. Peraturan perusahaan secara umum misalnya bus schedule, transportasi dari hotel ke akomodasi dan dari akomodasi ke hotel. Kemudian yang kedua adalah kita tahu staff exit dan entrance. Jadi kita tahu dari mana kita harus memasuki area hotel dan dari mana kita harus meninggalkan area hotel. Kemudian yang ketiga adalah punch in and punch out. Punch in and punch out itu menandakan bahwa kita ada di lingkungan hotel atau kita tidak ada di lingkungan hotel. Saat kita mulai memasuki hotel, saat kita memulai kerja, kita harus punch in. Beberapa hotel menerapkan sistem yang berbeda. Ada yang pakai jari, jadi di entrance itu ada semacam mesin, kita tempelkan jari kita, ya, mungkin ibu jari atau jari telunjuk, ya. Atau ada hotel lain yang menerapkan sistem mereka pakai staff ID card. Jadi sistemnya hampir sama, staff ID card itu kita tempelkan di mesin itu. Dan dari mesin itu akan mendetek bahwa staf yang bersangkutan sedang berada di hotel atau sedang tidak berada di hotel. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head. And
keep reminded, war. All the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become, and I've been looking forward to this. Dan untuk peraturan secara detail dari departemen kita harus tahu briefing time kita, karena masing-masing departemen di satu hotel itu mempunyai briefing time yang berbeda-beda. Kemudian kita tahu bagaimana cara kita mengambil daily duty kita pada hari itu. Kemudian juga kita harus tahu duty roster kita. Duty roster harus benar-benar kita tahu supaya kita bisa mempersiapkan diri. Misalnya kita besok masuk pagi jam 7, atau misalnya besok kita libur, atau misalnya kita besok masuk jam 9, atau jam berapapun yang tertera di schedule itu. Jadi kita benar-benar harus hafal schedule kita pribadi. Tadi yang pertama adalah bahwa kita harus mengetahui peraturan perusahaan secara umum dan peraturan departemen secara khusus. Yang kedua adalah mengetahui jajaran manajemen di hotel itu. Dari nama, kemudian title, dan orangnya. Kadang-kadang kita tahu orangnya itu namanya siapa, tapi kita tidak tahu titlenya itu apa. Atau kadang kita tahu orangnya itu, tapi kita tidak tahu titlenya apa dan departemennya apa. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui jajaran manajemen staff dari nama, title, dan orangnya itu. Jangan sampai bercampur ya. Namanya misalnya A, kita tahunya di departemen B, padahal dia di departemen C misalnya. Jadi kita benar-benar harus tahu antara nama, title, dan in person, orangnya itu. Dan selanjutnya, yang ketiga, untuk membuat kita merasa nyaman saat kita berada di hotel adalah bahwa kita tahu fungsi kita secara individu. Kalau misalnya kita bekerja di bagian front office, kita harus tahu apa tugas kita hari itu atau apa daily tugas kita. Kalau kita bekerja di bagian F&B, kita tahu apa tugas kita sebagai seorang F&B team. Atau kalau kita bekerja di bagian housekeeping, kita juga harus tahu apa fungsi saya bekerja di hotel ini di bagian housekeeping. Kemudian untuk peraturan selanjutnya nomor 4 adalah bahwa kita harus mengetahui orang-orang di departemen kita secara khusus dan mengetahui orang-orang di hotel kita secara umum. Kita harus mengetahui mereka karena dengan begitu kita bisa memperluas jaringan kerja kita, memperluas pertemanan kita, dan juga untuk menunjang aktivitas kita di saat kita bekerja. I wish
wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road. Kemudian selanjutnya nomor 5 adalah bahwa sedapat mungkin kita santai aja, sedapat mungkin kita relax aja saat kita bekerja. Karena kalau kita nervous, kalau kita gugup misalnya, itu akan mempengaruhi hasil kerja kita. Jadi santai, relax, tapi tetap serius. Itu yang nomor 5. Kemudian dan yang terakhir, yang keenam, menurut saya, supaya kita merasa nyaman saat kita bekerja di perusahaan kita adalah jangan lupa kita harus lapor ke office kita atau ke supervisor kita bahwa kita sudah menyelesaikan tugas kita hari itu. Laporkan ke office juga apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita temui saat kita bekerja. Dengan begitu, saat kita pulang dan sampai di akomodasi kita, kita akan merasa nyaman. Sebab kita sudah laporkan apa-apa yang sudah kita kerjakan pada jam kerja kita hari itu. Terima kasih. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen. Sahabat, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya ini. Saya harap sahabat bisa ambil 1 atau 2 poin dari apa-apa yang sudah saya sharingkan di belakang tadi. Dan saya yakin apa yang saya sudah sharingkan adalah berdasarkan dari pengalaman apa yang sudah saya lewati di sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.